Baik, berikut ini adalah contoh pemilihan proyek dari perspektif analisis finansial. Analisis yang akan dilakukan merupakan bentuk analisis finansial yang sederhana untuk mengetahui sebenarnya proyek A atau proyek B yang memberikan keuntungan yang lebih baik. Dari paparan yang bisa dilihat di sini, proyek A maupun proyek B memberikan keuntungan yang sama, yakni sebesar 1 juta. Namun, distribusi biaya dan keuntungan, baik proyek A maupun proyek B, memiliki variasi yang berbeda. Apabila diasumsikan bahwa discount rate-nya adalah 12%, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu rincian berapa diskonto faktor di setiap tahunnya. Oke. Anda bisa lihat pada bagian glossary untuk mengetahui bagaimana menghitung diskonto faktor. Rumus diskonto faktor adalah 1 per 1 plus discount rate dipangkatkan dengan tahun berjalan. So, jika diasumsikan kita memiliki 5 tahun berjalan, maka diskonto faktor di tiap-tiap tahunnya adalah sebagaimana yang tampak di sini. Rumusnya bisa dilihat, 1 dibagi 1 ditambah discount rate dipangkatkan dengan tahunnya. Jadi A14 menunjukkan tahunnya, sehingga kalau kita copy ke bawah, kita bisa mendapatkan rumus yang tetap sama, hanya nilai pangkatnya yang berbeda. Nah, setelah mengetahui diskonto faktornya, baru kita akan menghitung lebih rinci bagaimana paparan cost dan benefit setelah dikenakan faktor diskonto. Ya, mungkin agak rumit, tetapi sebenarnya sangatlah mudah. Bisa diperhatikan langkah awalnya. Jadi tabel yang Anda lihat di sini, ini adalah tabel sebagaimana yang dicontohkan dalam kasus di atas. Saya hanya copy saja. Kemudian kita akan hitung cash flow-nya. Cash flow ini merupakan selisih antara benefit dengan cost. Sebagaimana yang bisa dilihat, tanpa ada benefit, ada cost 2 juta, maka cash flow-nya adalah minus 2 juta. Ya, secara umum, rumusnya adalah selisih dari benefit dengan cost. Semua kita hitung, selesai. Namun ketahuilah bahwa cash flow ini merupakan cash flow yang tidak dalam bentuk angka real. Artinya, nilai 500.000, nilai 500.000, nilai 1 juta, ini dilihat dari perspektif nilai uang sekarang. Nah, disinilah peran diskonto faktor untuk mengetahui berapa nilai uang tersebut sebenarnya. Diskonto faktor kita sebar sesuai dengan tahunnya. Tahun pertama 0,89, tahun kedua 0,8, saya bulatkan, kemudian 0,71, dan seterusnya. Nah, berdasarkan diskonto faktor ini, silakan dihitung ulang berapa sebenarnya cost setelah dikenakan faktor diskonto. Rumusnya bisa dilihat, cost setelah faktor diskonto adalah cost sebenarnya dikalikan dengan faktor diskonto. Sehingga bisa lihat, rumusnya adalah B24 cost dikalikan B28 diskonto faktor. Sehingga inilah cost setelah dikenakan faktor diskonto. Demikian juga dengan benefit. Jadi benefit sebenarnya dikalikan dengan faktor diskonto, maka kita menemukan nilai benefit setelah dikenakan faktor diskonto. Karena benefitnya 0, maka benefit setelah faktor diskonto pun juga akan 0. Nah, sama dengan cash flow di atas, cash flow setelah dikenakan faktor diskonto merupakan selisih dari benefit setelah dikenakan faktor diskonto dikurangi dengan cost. Sehingga 0 dikurangi 1.700.000 sekian, hasilnya minus
1.700.000 sekian. Dengan cara yang sama, kita tinggal mengalihkan kembali cost sebenarnya dengan faktor diskonto menjadi cost setelah dikenakan faktor diskonto. Demikian juga dengan benefit dikenakan dengan faktor diskonto, maka ketemu nilai benefit setelah dikenakan faktor diskonto. Cost dan benefit setelah dikenakan faktor diskonto, rumusnya bisa kita copy sepanjang tahun yang kita inginkan. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan juga cash flow-nya. Oke. Nah, selesai. Nah, dari total nilai cash flow, kita bisa mendapatkan nilai net present value. Jadi selisih dari G30, which is benefit setelah dikenakan faktor diskonto, dengan cost setelah faktor diskonto. Maka inilah nilai NPV dari Project A sebesar 171.717, sekian. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui payback period, kita bisa melihat dari nilai kumulatif. Nilai kumulatif merupakan nilai akumulasi dari cash flow. Sehingga mudahnya seperti ini. Di tahun pertama, kita masih minus 1.700.000, maka di tahun kedua, total dari kerugian yang kita tanggung itu terbayarkan dengan nilai cash flow yang positif. Sehingga kumulatif tahun kedua adalah penjumlahan dari kumulatif tahun pertama dengan cash flow di tahun kedua. Oke, jadi ada pengurangan sebesar 398 sehingga kumulatif cash flow-nya menjadi minus 1.300.000. Demikian juga dengan tahun ketiga. Tahun ketiga merupakan penjumlahan dari kumulatif tahun kedua ditambahkan dengan cash flow setelah dikenakan faktor diskonto di tahun yang ketiga. Oke, ini pun rumusnya bisa kita langsung kopikan. Oke, nah pada akhirnya kita bisa mendapatkan tahun di mana nilai kumulatif itu sudah masuk dalam tataran nilai positif. Jadi ini masih minus, 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 minus. Kemudian tahun kelima sudah positif. Nah, disinilah kita bisa sebutkan bahwa payback period dari Project A adalah di tahun yang kelima. Oke, sudah saya hitung di sini. Nanti bisa dilihat di filenya yang saya sertakan di Pulino. Oke, payback periodnya 5. Kemudian return on investment-nya ini merupakan selisih dari cost dan benefit setelah dikenakan faktor diskonto dibagi dengan cost setelah dikenakan faktor diskonto. Jadi kalau dilihat, ya ini, jadi benefit setelah faktor diskonto dikurangi cost setelah faktor diskonto dibagi dengan cost setelah faktor diskonto dikalikan 100%. Maka return on investment dari Project A ini sebesar 3%. Oke, kira-kira seperti itu proses pencariannya. Mudah bukan? Nah, selanjutnya untuk mengetahui bagaimanakah keadaan di Project B, maka kita bisa tinggal mengkopikan informasi-informasi yang ada di Project A ke dalam Project B. Singkatnya, kita bisa mendapatkan nilai di mana NPV dari Project B masih minus sebesar 472.000 sekian, dengan payback periodnya itu tidak tercover di tahun kelima. Jadi sampai dengan tahun kelima, payback periodnya masih minus. Ya, kemungkinan payback period di tahun ke-6 atau tahun ke-7 baru bisa mendapatkan nilai plus. ROI-nya pun, return on investment-nya pun cenderung masih di bawah 0%, yakni minus 6%. Jadi selisih dari
benefit dan cost dibagi dengan cost dikalikan 10%. Oke, gambaran inilah merupakan proses penentuan proyek mana yang lebih baik, walaupun kalau sekilas kita lihat dua proyek ini memberikan keuntungan yang sama, yakni sama-sama 1 juta. Oke, mudah bukan? Kita akan coba untuk lebih detailnya setelah yang satu ini.